Oke, selamat malam Bapak dan Ibu dosen. Kami dari kelompok Mankeu akan mempresentasikan tentang investasi. Kelompok kami beranggotakan Kristepan Adinegoro, saya sendiri Grigori Sireno, dan juga Billy Suryahanjaya. Oke, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut seputar jenis-jenis investasi dan cara berinvestasinya, ketahuilah bahwa investasi merupakan kegiatan penempatan dana atau pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu. Yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Nah, untuk manfaatnya, apa sih untungnya investasi itu? Yang pertama itu terhindar dari inflasi. Nah, pilihan untuk berinvestasi atau tidak memang ada di tangan kamu. Namun kalau kamu tidak berinvestasi dan mengembangkan uang yang kamu miliki, nah maka tanpa sadar nilai uang kamu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi karena inflasi yang menyebabkan nilai mata uang terus menurun dan terjadi kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat. Nah, yang kedua, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Saat ini kebutuhan sehari-hari rasanya tidak ada habisnya, terus bertambah dan nilainya semakin tinggi. Kalau hanya mengandalkan dari penghasilan utama, bisa saja kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, disinilah pentingnya melakukan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan investasi yang tepat, kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif, seolah-olah tanpa kerja namun bisa mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, membantu membangun kesejahteraan. Berinvestasi akan membantu membangun kesejahteraan ekonomi. Sebenarnya ini sudah jelas, tapi banyak orang yang masih belum menyadarinya. Bayangkan jika kamu memiliki uang 100 juta rupiah dan menanamkan uang tersebut pada instrumen investasi dengan tingkat pengembalian sebesar 7% per tahun. Kamu sudah bisa mendapatkan 7 juta per tahun tanpa perlu melakukan apa-apa. Yang keempat, persiapan masa pensiun. Sudah pernah menghitung berapa biaya hidup yang kamu perlukan saat pensiun dan sudah tidak aktif bekerja lagi nanti? Jika kamu berpikir, pensiun masih lama, waktu bisa berjalan sangat cepat dan tiba-tiba masa pensiun sudah di depan mata. Kemudian, yang kelima, mempermudah tercapai tujuan finansial. Nah, setiap orang pasti memiliki tujuan finansialnya sendiri-sendiri kan. Misalnya saja untuk mempersiapkan biaya kayak pernikahan, sekolah buat anak hingga ke jenjang pendidikan yang tinggi dan yang lainnya. Nah, dengan nilai pengembalian yang kamu peroleh dari investasi, kamu bisa menggunakannya untuk mencapai berbagai tujuan finansial dalam hidup kamu. Dan yang terakhir, keenam, manfaatnya membuat uang bekerja untukmu. Pernah merasa kalau uang kamu itu hanya lewat saja dan berakhir habis untuk membayar berbagai tagihan? Nah, dengan investasi, uang kamu itu justru bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk kamu. Dibandingkan hanya disimpan saja di dalam rekening, investasi akan lebih menguntungkan. Investasi dengan risiko tinggi bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi juga, ya istilahnya kayak high risk, high return. Nah, sebaliknya investasi dengan risiko yang rendah bisa memberikan return yang lebih rendah pula. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang rekomendasi investasi. Jadi apa saja sih rekomendasi investasi untuk generasi Z? Yang pertama itu di sini ada 6 rekomendasi investasi. Yang pertama itu investasi P2P lending. Jadi yang dimaksud dengan P2P lending itu yang dimana investasi ini yang berbentuk website yang mempertemukan para debitur dengan kreditur. Yang kreditur ini yang bertugas untuk meminjamkan kepada debitur sesuai jumlah uang yang diinginkan. Yang kemudian yang kedua yaitu tentang investasi reksadana. Mungkin yang kita ketahui yaitu seperti bibit, bareksa, yang dimana itu ada 3 macam pilihan, mulai saham, pasar uang, dan juga obligasi.
Yang ketiga, yaitu investasi kripto. Yang kita ketahui mungkin Indodex, yang di mana ada berbagai macam koin, yang mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan juga berbagai macam harga yang kita inginkan. Kita bisa mulai dari 10.000 untuk investasi. Yang untuk keempat yaitu investasi emas. Mungkin investasi emas ini sangat booming di zaman-zaman sekarang. Dan juga investasi uang, kalau kamu lihat itu tidak akan mengecewakan. Karena harga emas ini sangat stabil, bahkan cenderung naik terus. Untuk selanjutnya yaitu investasi forex. Mungkin yang kalian ketahui, investasi forex ini merupakan investasi yang dimana tentang valuta asing atau mata uang asing. Jadi sistemnya itu trading. Jadi para investor ini pemula biasanya paling menghindari produk investasi. Namun untuk pemula bisa investasi ke reksadana. Yang terakhir yaitu keenam, investasi saham. Mungkin banyak sekali saham-saham yang banyak kita ketahui seperti perusahaan-perusahaan seperti BCA, Jarum. Nah, yang dimana perusahaan itu menyebarluaskan pada masyarakat agar perusahaan itu berkembang secara terus-menerus. Next. Baik, ini adalah video tentang bagaimana sih kita menggunakan Ajaib. Ajaib, aplikasi yang memudahkan kamu berinvestasi. Dengan Ajaib, kamu bisa berinvestasi secara otomatis sesuai dengan rekomendasi para ahli. Dengan modal awal minimal Rp400.000 atau kamu juga dapat memilih investasimu sendiri sesuai dengan tema perusahaan yang kamu inginkan. Mulai dari Rp10.000. Investasi mulai dari Rp10.000 hanya dengan satu klik saja. Pilih tema perusahaan yang kamu inginkan dan kamu juga dapat melihat historical return untuk setiap tema investasi. Pilih produk investasi yang kamu inginkan dan kamu bisa melihat detail investasi yang akan dilakukan serta perhitungan simulasi return. Untuk investasi secara otomatis, pilih tujuan investasi yang sesuai, lalu isi beberapa pertanyaan sesuai dengan profil resikomu. Ajaib akan memberikan rekomendasi portofolio yang sesuai dengan profil resiko dan memberikan pilihan reksadana yang memiliki performa terbaik. Ajaib, cara mudah berinvestasi. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap nih, gimana cara kita buat bisa berinvestasi, terutama di sini kita ambil contoh kita pakai aplikasi Ajaib. Kenapa sih Ajaib? Karena menurut kami aplikasi Ajaib ini merupakan aplikasi yang lebih mudah dipahami gitu dan agak simpel. Nah, yang pertama itu kita bisa download aplikasi ini di Play Store atau App Store. Nah, setelah kita download aplikasi ini, nanti kita akan login, kita masuk ke aplikasi tersebut, nanti kita diminta untuk membuka rekening saham atau rekening efek. Nah, di pembukaan rekening ini, nanti kita akan juga melampirkan beberapa dokumen-dokumen seperti KTP atau paspor, NPWP, fotokopi buku tabungan, fotokopi kartu keluarga, materai 6.000 dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membuka rekening saham, nanti kita akan masuk ke setoran awal ke rekening saham. Nah, untuk setoran awal sendiri, kita dibebaskan memilih
apakah kita akan mengikuti rekomendasi dari para ahli atau kita akan berinvestasi sendiri. Nah, jika kita mengikuti rekomendasi dari ahli, nanti mereka akan mengusulkan kita untuk menyetor sebanyak 400.000 minimal. Nah, jika kita bisa berinvestasi sendiri dengan misalnya milih perusahaan yang ingin kita investasikan sendiri, nah itu bebas. Kita mau top up berapapun bisa. Dengan minimal Rp10.000. Kita bisa memilih metode investasi saham. Jadi di sini kita ambil contoh berinvestasi saham. Nah, kalau metode investasi saham itu ada 2, yaitu trading itu untuk jangka pendek dan investasi jangka panjang yang bisa berbulan-bulan hingga tahunan. Jadi metode yang kita pilih itu apa, nanti akan kita terapkan dalam berinvestasi. Lalu yang kelima, kita dapat mempelajari dan menganalisa kondisi perusahaan. Jadi di Ajaib juga kita bisa melihat seperti laporan keuangan perusahaan juga. Jadi kita bisa mampu melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan yang akan kita investasikan. Lalu yang keenam, kita bisa langsung membeli sahamnya jika kita sudah mempelajari perusahaan tersebut dan kita bisa langsung membeli saham dan menjualnya juga. Untuk waktu jam kerjanya itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Seperti itu. Dan hari Sabtu, Minggu, Bursa Efek akan libur. Nah, ini ada kutipan dari Robert Kiyosaki. Bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan, seberapa keras itu bekerja untukmu, dan berapa banyak investasi yang kamu simpan. Oke, jadi investasi ini kan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Lalu satu yang pasti adalah bahwa investasi itu harus dilakukan sedini mungkin. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu menginginkan hidup yang nyaman di masa depan dan masa tuanya nanti. Nah, untuk itu diperlukan perencanaan keuangan secermat mungkin yang harus dimulai sejak dini. Nah, dengan berinvestasi sejak dini, kita itu dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi yang disebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. Nah, tidak hanya itu, investasi juga mampu membantu memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Semakin dini melakukan investasi, maka semakin siap pula kita dalam menghadapi tantangan dan resiko yang mungkin akan muncul di masa depan. Makanya kita harus berinvestasi sedini mungkin. Mari berinvestasi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.